Oke, kita lihat sifat fisiologis peptida ya. Sifat fisiologis peptida masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa memberikan kita anti mikroba, anti mikroorganisme. Yang tergolong mikroorganisme apa aja? Bakteri, virus, jamur, parasit, ya kan? Jadi yang sudah sering jamuran, tahu yang jamuran? Di mana? Seringnya gitu. Perlu teknik peptida, dicebokin, jangan dicebokin, diminum, ya, diminum, ya, karena sensitif, itu penting, yang tahu aja, yang nggak tahu nanti ya, japri, ya, virus, nih, zaman sekarang virus gonta-ganti, ya pertama ngomongnya namanya COVID-19, terakhir udah corona lah, apalagi Delta lah, Politron lah, ya ada Politron kan? Omikron, ada macam-macam. Besok nggak tahu nama siapa lagi disebutin. Ya, ini virus kita perlu tronton. Beneran tuh ada tronton? Ada. Ya, diganti terus, kan seram. Ya, kita nggak usah pusing-pusing deh, bentengin tubuh nih dengan peptide, dia akan melindungi kita anti mikroba, antioksidan juga penting nih. Nah, selanjutnya kita lihat antioksidan juga kita akan diberikan pada saat konsumsi peptide ini. Ya, antioksidan penting ya untuk kita melawan yang namanya karatan di dalam sel. Ya, wah kalau pernah bayangin dong karatan di besi, apa yang terjadi kalau besi berkarat? Patah. Ya, sama juga dengan tubuh kita. Kalau karatan di sel maka organ kita jadi keropos. Ya, nah dengan kita minum peptide ini bisa memberikan antioksidan. Nah, selanjutnya kita lihat ya, next. Ya, dia juga bisa memberikan kita anti hipertensi, ya, normotensi, ya. Jadi peptide-nya ini bisa memberikan kita menjaga kesehatan tensi tekanan darah kita. Ini penting buat kita yang usianya sudah mulai sepuh. Kenapa kita perlu peptide? Ya, karena biasanya semakin kita usia bertambah, ya, pembuluh darah kita mengalami kontriksi, ya, penyempitan. Ya, kenapa? Ada pengerasan pembuluh darah di mana-mana, oksidatif karatan di mana-mana, ya, karena memang faktor kekurangan peptide berpuluh-puluh tahun. Kita baru kena peptide kan sekarang, benar nggak? Dulu kita mah abai, ya. Yang terjadi pada saat sekarang ini mungkin sudah banyak selang-selang pembuluh darah kita sudah berkarat. Udah penting nih, perlu yang namanya peptide Zellner ini. Lalu kita lihat dia bisa membantu meningkatkan penyerapan nutrisi, ya. Tadi dia bisa membantu membuat sel-sel usus di tubuh kita ini sehat. Ini yang terjadi pada ibu kita, Bu Yusmeri. Tepuk tangan dong ya buat Bu Yusmeri. Oke, kita lihat lagi next. Membantu kita untuk imunomodulator, ini penting, ya. Pada saat tubuh kita kekurangan peptide, ya, kita gampang terserang penyakit, ya. Kalau kita sakit lama sembuhnya, ya, dari yang tadinya akut jadi kronis, kan sering banget begitu, ya. Oh, tadinya mau Bu Epi saya cuma sakit bentar terus sembuh, sakit bentar terus sembuh. Sekarang udah 5 tahun Bu Epi nggak sembuh malah nambah, gitu ya. Nah ini, ya, karena salah satu peptide-nya kita abai, ya. Kita perlu perbaiki, ya, karena bisa membantu untuk meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Lalu bisa membantu menghilangkan kelelahan, ya, karena salah satu fungsi penting dari peptide, ya, adalah memberikan energi, ya, di dalam tubuh kita. Lalu juga hipoalergenik, ya, jadi tidak bikin kita alergi. Atau orang yang punya penyakit alergi, konsumsi peptide ini justru diperbaiki. Ada di sini yang punya penyakit alergi? Ya, ada alergi kulit, eksim, ya, alergi napas, asma, ya, alergi di hidung, sinus, sitis, apalagi alergi apa lagi, ya, alergi makanan, ya kan, itu nih, ya, peptide Zellner, ya, kenapa? Karena bisa membantu untuk meredakan alergi di dalam tubuh kita. Jangan sebentar-sebentar obat, ya, jangan sebentar-sebentar obat. Kalau bisa kita perbaiki dulu dengan nutrisi. Biasanya dokter-dokter juga akan mengarahkan ke situ. Perbaiki nutrisi yang kita konsumsi, perbaiki gaya hidup kita. Ya, jadi jangan sebentar-sebentar obat, karena obat itu hanya kita perlukan kalau kita gawat darurat. Nah, sekarang ini manusia, ya, kekurangan yang namanya peptida. Ya, kenapa? Polusi udara sudah cukup tinggi. Ya, bahkan kita baru aja lihat kemarin itu nilai AQI, ya.
indeks kualitas udara di Jakarta itu luar biasa, ya. Sinar UV paparannya makin tajam ya, karena lapisan ozon makin menipis, ya, langsung menembus kulit kita, bikin kita kekurangan ya peptida ini, ya, sel-sel di tubuh kita makin mudah rusak. Lalu faktor genetik, ya, kurang gizi, gaya hidup, stres, junk food, kurang tidur, ya, ini berpengaruh terhadap kebutuhan peptida di dalam tubuh kita. Dan saat ini kita perlu peptida lebih banyak, ya. Kondisi aman-aman aja kita perlu peptida berapa tadi? 3 saset per hari, ya. Iya, 15.000 miligram per hari, ya. 3 saset per hari, ya. Oke, kita lihat kandungan peptida, ya. Kekurangan peptida ini dapat memperpendek usia, setuju? Ya, karena peptida ini yang bisa memperpanjang usia sel di dalam tubuh kita, ya, karena dia yang memberikan komando, ya, di dalam sel tubuh kita, memberikan komunikasi, saling tolong menolong, ya, di dalam sel tubuh kita ini karena bantuan peptida. Jadi kalau peptidanya ini kurang, maka komunikasi ini terputus, sama halnya kayak kita lagi telepon, ya, tiba-tiba mati, pulsa habis, ya. Jalannya magic dong, dia bisa beli pulsa. Ya, seluler gitu ya. Sama ya, sel jadi nggak bisa berkomunikasi. Apa yang terjadi? Ya, sayup-sayup kedengeran error, dia selnya jadi error. Ya, jadi apa yang terjadi? Bisa terjadi mutasi sel. Apa yang terjadi kalau sel kita terjadi mutasi? Muncul tumor, cancer, ya, dan lain sebagainya. Autoimun gitu, karena selnya yang error. Oh, sampai sedemikian rupa, iya, gitu ya. Munculnya ragam penyakit, ya, hipertensi, sakit jantung, sakit ini, sakit itu, panjang. Ya, inilah yang membuat kita jadi pendek usia, ya. Kita lihat